Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati segenap wali talamid, para asatidz rahimakumullah dan para talamid. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan pembelajaran lagi meskipun dari jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan kita dalam memahami apa yang akan Ustadz sampaikan. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Talamin rahimakumullah, kita masuk ke bab kedua, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah, mata pelajaran akidah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan kita nanti yaitu ada pengertian sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib bagi Allah, dan klasifikasi sifat-sifat wajib bagi Allah. Pengertian dari sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada zat Allah dan tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya. Jadi intinya sifat wajib Allah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Hamba-hamba Allah atau ciptaan-ciptaan Allah tidak ada satupun yang mempunyai sifat tersebut. Nah, 20 sifat wajib bagi Allah ini ada 20 ya, ada 20 macam ya, yang mungkin biasa dinyanyikan, nyanyiannya seperti ini. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniya qudra iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Minta maaf ya kalau suaranya fals. Ya, selanjutnya klasifikasi dalam sifat-sifat wajib bagi Allah. Ya, ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Apa saja itu? Kita bahas secara detail. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat yang nafsiyah ini hanya ada satu. Apa itu? Wujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Yang artinya kurang lebih Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi adanya langit dan bumi itu karena adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Itulah yang pertama, sifat nafsiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu wujud. Selanjutnya adalah sifat salbiyah. Sifat-sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah. Ya, nanti akan ada pembahasan tersendiri yang berlawanan, sifat-sifat yang berlawanan, yaitu sifat mustahil bagi Allah. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sifat yang termasuk salbiyah ini adalah satu, qidam, dahulu. Maaf ini salah ketik ya, dahulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi yang paling awal, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat qidam. Kemudian baqa, kekal. Ya, kalau kita manusia sudah ada waktunya meninggal, ya, meninggal, tapi Allah enggak, kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa, dan yang kekal tetap adalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jelas. Jadi yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta langit dan bumi. Selanjutnya adalah mukhallafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Ya, jelas. Ya, beda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Selanjutnya termasuk sifat salbiyah adalah wahdaniyah, esa. Ya. Bagaimana firman Allah? Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Talamid rahimakumullah. Ya, untuk selanjutnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini, ya, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Yang pertama adalah kudrat, kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya adalah iradat, berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Ya. Ilmu, mengetahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hayat, yaitu hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Artinya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Sama, mendengar. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiayanya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Basar, Maha melihat. Basar, melihat. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ya'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, yang kita kerjakan semua Allah melihat. Kalam, berfirman. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di samping diberikan secara melalui malaikat Jibril alaihissalam, juga Allah Subhanahu wa taala kadangkala memberikan wahyunya secara langsung. Ya, contohnya ini kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung, dan satu lagi ya yang sekarang kita laksanakan yaitu sholat 5 waktu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad SAW yang langsung diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad. Yaitu selanjutnya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah berkaitan dengan sifat-sifat ma'ani. Ya. Karena sifat ini tidak bisa
diri sendiri. Yang pertama adalah qadiron, maha kuasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Ya. Siapa ini? Kalau ini salah satunya adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala memindahkan singgasananya singgasananya Ratu Balqis ke sebelahnya singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Muridan, maha berkehendak. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi dan para sholihin. Lanjutnya adalah aliman, maha mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang kita sembunyikan dalam hati, Allah tahu. Hayyan, maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Sami'an, maha mendengar. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita rugi kalau kita hanya minta pahala hanya di dunia saja. Selanjutnya adalah basiran, maha melihat. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Ya, jadi kaum sesudah Nabi Nuh, ya, ada kaum Nabi Lut dan lain sebagainya yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mutakalliman, maha berfirman. Rabbukum a'lamu bikum iyyasha yarhamkum aw iyyasha yu'adzibukum. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia menghendaki, dan Dia akan mengadabmu. Jadi Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya bagi siapa yang dikehendaki juga. Dan Allah juga akan mengadab siapapun hambanya sesuai dengan kehendak Allah juga. Oleh karena itu, tetap kita jaga diri kita untuk senantiasa menjaga hal-hal yang baik. Semoga kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat dan selalu diberikan pemahaman dalam memahami apa yang Ustadz sampaikan tadi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika pergi ke mana-mana, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ya, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari virus corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona ini sehingga kita bisa segera untuk tatap muka dan melaksanakan aktivitas rutinitas sehari-hari seperti biasa lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa la tantur mangqal. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa bil taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.